Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas saham-saham di bursa US, dan kita bakalan bahas spesifik tentang gimana sih strategi investasi di saham Amerika untuk akhir tahun 2025 sampai awal tahun 2026, dimana belakangan ini memang bursa Amerika ini ada naik dan turunnya. Nah, kita bakalan bahas teman-teman ya gimana strateginya untuk menghadapi naik turunnya volatilitasnya bursa Amerika di akhir tahun 2025 sampai awal 2026. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Dan jangan lupa untuk cek produk digital yang gue punya di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa cek di channel page Todopedia di bagian tab store. Nah, jangan lupa juga untuk join membership Todopedia, karena di sini kalian akan dapat banyak benefit, diantaranya ada stock pick terupdate, ada video eksklusif, ada artikel premium, dan lain sebagainya, termasuk juga ada Prom AI untuk analisa saham. Ya, yang mana tentunya kayak Prom AI itu bisa ngebantu kalian dan mempercepat kalian dalam menganalisa saham dan menganalisa kondisi makroekonomi. Nah, cara joinnya gimana? Cara joinnya adalah kalian langsung aja masuk ke link yang ada di bawah ya, bit.ly/join membership Todopedia. Oke, nah kita bakalan bahas langsung aja teman-teman ya untuk topik video kita kali ini, yaitu gimana sih strategi investasi saham Amerika di akhir tahun 2025 sampai awal tahun 2026. Yang mana kondisinya adalah untuk sekarang ya teman-teman ya, kondisinya itu adalah untuk bursa US ya, terutama saham-saham blue chip nih, ini lagi over value, dan saham-saham blue chip Amerika inilah yang jadi penggerak indeks dari Nasdaq dan juga S&P 500. Ya, saham-saham kayak Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Google, Visa, Mastercard gitu ya. Ini saham-saham blue chip Amerika ya, dan kalau teman-teman perhatiin ini dari segi valuasi ini over value. Ya, untuk Apple, Microsoft, Amazon ini 30 kali teman-teman ya. Nvidia bahkan lebih mahal lagi di 51 kali. Ya, Meta dan Google masih agak mendingan di sekitaran 26 kali, tapi ini juga udah tergolong nggak murah teman-teman ya. Sedangkan untuk Visa dan Mastercard ini adalah perusahaan finansial, perusahaan penyedia jaringan pembayaran ya. Ini ada di sekitaran 36 sampai 38 kali price to earnings ya. Jadi di bursa Amerika ini valuasinya lagi mahal-mahal nih. Nah, mungkin ada beberapa yang bilang bahwa ya udah nggak apa-apa beli perusahaan bagus di harga mahal, kan fokusnya jangka panjang. Wajar aja dong kalau perusahaan bagus dihargai di valuasi yang premium. Gua kurang setuju sama pernyataan itu. Kenapa? Karena dengan valuasi yang mahal, dengan kita beli saham di valuasi yang kemahalan, itu sebenarnya kita sama aja mengurangi potensi return teman-teman ya. Jadi penting juga untuk kita beli saham perusahaan yang kinerjanya bagus, saham perusahaan yang masih terus ngembangin bisnis, saham perusahaan yang stabil kinerjanya, ya bisnisnya stabil, dia rutin hasilin free cash flow, pendapatan dan labanya positif dan bertumbuh juga gitu ya, meskipun kinerjanya bagus, tapi penting juga untuk kita beli sahamnya di valuasi yang sewajarnya. Dan untuk saham-saham US ya, saham-saham US yang blue chip ini menurut gua untuk valuasi wajarnya itu ada di range 20 sampai 25 kali price to earnings. Jadi dengan dia udah sampai di 30 kali, bahkan Nvidia sampai 50 kali gitu ya, Visa Mastercard di 36-38 kali, ya, Meta Google juga udah sedikit di atas 25 kali, menurut gua ini lagi over value dan teman-teman mesti hati-hati. Dan strategi yang pertama yang bisa kita eksekusi itu adalah siapin cash dengan jumlah yang besar. Ya, jadi kalau teman-teman mau masuk di saham-saham US, ya sebenarnya bisa-bisa aja top up ke platform investasi gitu ya. Tapi menurut gua posisi cashnya itu minimal 50% dari budget investasi gitu ya. Jadi kita untuk sekarang ini nih, untuk akhir tahun 2025 sampai awal 2026 itu bagusnya kita pegang cash itu gede jumlahnya gitu ya. Jadi misalnya kita top up 10 juta misalnya ya, 10 juta top up ke platform investasi saham US ya. Kalau minimal 50% artinya dari 10 juta itu minimal 5 jutanya itu kita siapin cash, kita jaga dalam kondisi cash. Selebihnya lagi kalau misalnya kita mau investasi, kita mau beli saham ya silakan aja gitu ya. Tapi posisi cash itu harus minimal 50% dari total budget investasi bulanan ya. Nah, ini teman-teman memang mesti hati-hati ya. Kita juga mesti dinamis teman-teman, yang nggak bisa yang kayak setiap kali kita dapat gaji top up terus investasi langsung gitu ya semuanya gitu. Menurut gue itu kurang wise, itu kurang bijak ya. Ada baiknya kita, kalau kita memang tahu kondisi bursa itu kayak gini ya, kita persiapin cash kita
kita tahu bahwa saham-saham US lagi kemahalan, ya kita siapin cash gitu. Perusahaan bagus itu tidak selamanya akan memberikan return yang gede. Perusahaan yang bagus, saham perusahaan yang bagus kayak Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Google, meskipun dia stabil dan bertumbuh, tapi kalau dibeli di valuasi yang kemahalan, itu akan tetap menghasilkan return yang kecil buat kita gitu ya. Jadi nggak bisa kita cuman yang penting perusahaan bagus gitu, gue nggak peduli valuasi, yang penting gue invest di perusahaan bagus. Nggak bisa kayak gitu. Kita juga harus ngeliat valuasi, dan menurut gue untuk valuasi yang wajar itu di sekitaran maybe 20-25 kali price to earnings gitu ya. Itu strategi yang pertama ya, pastiin cash kita minimal 50% dari budget investasi. Strategi yang kedua gimana? Kita bisa pertimbangin juga untuk masuk ke ETF teman-teman ya. ETF itu Exchange Traded Fund ya, yang mana itu sebenarnya konsepnya adalah mirip kayak reksadana, tapi dia bisa diperdagangkan di bursa gitu ya. ETF itu contohnya kayak SPY, VOO, ya, VGT, dan masih banyak lagi ya. Dan itu biasanya ETF itu bermacam-macam temanya. Ada yang dia fokus ke saham teknologi, ada yang dia fokus ke semua saham, ada yang mengacu ke indeks S&P 500, ada juga yang mungkin fokusnya ke saham-saham emerging market gitu ya. Nah, ETF itu bisa teman-teman pertimbangin untuk masuk. Kalian bisa dollar cost average gitu ya. Atau selain dari ETF, teman-teman juga bisa masuk ke saham-saham perusahaan investasi. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak BlackRock dan Berkshire Hathaway. Nah, teman-teman bisa pertimbangin untuk masuk ke saham-saham perusahaan investasi, yang mana yang pertama, saham-saham perusahaan investasi ini dia valuasinya masih relatif murah. Yang kedua, ya, perusahaan investasi ini kan ibaratnya ya investasinya itu dikelola sama manajemennya. Jadi teman-teman ibaratnya ya tinggal dollar cost averaging aja, karena ya investasinya udah dikelola sama mereka. Jadi teman-teman bisa lebih pasif untuk mengelola saham-saham perusahaan investasi yang kalian pegang gitu ya. Jadi dengan kita masuk ke ETF atau saham-saham perusahaan investasi ya, itu kita investasi di satu entitas, di satu perusahaan atau satu instrumen yang mana investasinya itu udah ada yang mengelola teman-teman gitu ya. Jadi dengan kayak gitu kita fokus untuk DCA itu bisa, menurut gua bisa untuk DCA ya, tapi teman-teman juga harus tetap siap sedia cash seperti yang tadi teman-teman ya. Poin pertama, kembali ke poin yang pertama, saham-sahamnya lagi mahal-mahal, jadi kita tetap siap sedia cash gitu ya. Jadi ketika kondisi bursa kayak sekarang, kita tetap siap sedia cash. Kalau kedepannya nih, misalnya kedepannya ada penurunan harga ya, dengan kita siap sedia cash, dengan kita setiap kali kita gajian kita top up gitu ya, dan kita tetap nimbun cash terus ya, kita nambah cashnya lagi bulan berikutnya, nambah cashnya lagi gitu ya. Dengan kayak gitu, kalau misalnya nih 1 atau 2 bulan ke depan tiba-tiba ada saham yang murah, yang under value, itu kita bisa manfaatin peluang itu untuk beli saham di harga yang murah gitu ya. Jadi memang ini waktunya untuk kita siap sedia cash. Dan juga dengan teman-teman investasi di dolar ya, itu kan artinya teman-teman bisa diversifikasi mata uang gitu ya. Jadi kalau misalnya dolar itu kedepannya menguat terhadap rupiah ya, teman-teman bisa dapat keuntungan dari segi selisih nilai kurs ya. Next, strategi yang ketiga itu adalah teman-teman bisa lirik saham-saham second liner yang masih cukup murah. Nah, saham-saham second liner di US ini tetap perusahaan yang gede teman-temannya, dimana memang US itu kan ekonomi yang besar, negara yang besar ya, ekonominya besar nih. Jadi teman-teman selain dari kalian ngelirik blue chip, kalian juga bisa ngelirik saham second liner yang masih cukup murah. Nah, ada beberapa nih yang menurut gue masih cukup murah, contohnya kayak PayPal, Adobe, sama Lululemon. Nah, ini menurut gue 3 saham perusahaan yang kinerjanya cukup bagus dan valuasinya ini masih cukup murah. Jadi teman-teman bisa pertimbangin untuk masuk di 3 saham ini. Disclaimer ya, ini keputusannya ada di tangan kalian masing-masing 100% gitu ya. Ini gue cuman kasih ide investasi ya, referensi untuk teman-teman bisa milih saham untuk investasi jangka panjang di bursa Amerika ya. Dan bicara soal bursa Amerika dengan kondisinya ini lagi overvalue ya, menurut gua kita harus siap-siap untuk kondisi yang sangat buruk, yaitu market crash. Nah, ini penting banget teman-teman ya, untuk secara psikologis kita itu selalu siap untuk the worst case. Ini selalu gua praktekin teman-teman ya. Selalu gua praktekin ya, ketika gua bersiap-siap dan expect the worst case ya, biasanya gua akan nurunin ekspektasi gua. Jadi ketika worst case itu terjadi, gua nggak kaget, tapi kalau worst case itu tidak terjadi,
gue ya happy-happy aja gitu loh. Jadi kita, menurut gue nih, dengan saham-saham blue chip Amerika, saham-saham penggerak S&P 500 ini udah mahal-mahal, ya termasuk Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon gitu ya, kita mungkin perlu untuk berekspektasi yang terburuk ke depannya bahwa akan ada market crash atau minimal koreksi yang sangat-sangat dalam. Gitu ya, koreksi yang sangat-sangat dalam. Ya, kita mesti expect sesuatu yang buruk itu bisa terjadi, sehingga kalau misalnya beneran terjadi, kita nggak kaget-kaget banget. Tapi kalau itu tidak terjadi, ya kita happy-happy aja. Gitu ya, jadi kita set our expectations low and prepare for the worst case. Expect the worst case itu penting banget teman-teman. Ya, dan itulah yang ngebantu gua ya, psikologi kayak gitu itu yang ngebantu gua untuk bagger di saham Alibaba teman-teman ya. Dimana kemarin di video sebelumnya gue pernah cerita gue bagger di saham Alibaba ya, dan waktu itu gue memang berekspektasi bahwa ketika Alibaba itu ada di harga sekitaran ya 70-80-an ya, gue berekspektasi bahwa ya udah memang Alibaba ini adalah perusahaan yang kedepannya itu pertumbuhannya akan lambat, pertumbuhannya akan pelan-pelan aja karena dia udah besar banget perusahaannya. Dan dari situ ya gue siap gitu ya untuk dapat return yang nggak terlalu gede banget tapi cukup oke lah gitu ya. Dan ternyata pertumbuhannya itu lebih dari ekspektasi gue. Ya, kenapa? Karena ya itu tadi, gue expect pertumbuhannya akan rendah. Ya, gue expect pertumbuhannya itu rendah, artinya gue set my expectations as low as possible. Gitu ya. Nah, ini penting banget untuk kita punya psikologi kayak gitu. Ya, prepare for the worst case, expect the worst case, yaitu ada market crash untuk saham US. Ya, dan kalaupun memang tidak terjadi, ya udah nggak apa-apa, ya bagus gitu ya. Dan mungkin buat teman-teman yang lagi pegang saham US, yang lagi ngehold, menurut gue ini adalah waktunya malah untuk kita mungkin bisa kurangin posisi. Ya, mungkin teman-teman ada yang mungkin udah cuannya gede nih di saham-saham yang blue chip US ini ya, kayak Apple, Microsoft, Amazon. Mungkin ada beberapa dari kalian yang cuannya udah gede. Itu menurut gue ya, ini menurut gue, coba kalian pertimbangin untuk kurangin sebagian posisi kalian. Ya, mungkin 50% atau mungkin ya 30-40%, atau mungkin kalian bisa take profit semuanya. Gitu ya. Karena ya memang saham US ini udah mahal-mahal, dan menurut gue ini adalah waktunya untuk kita itu, momen untuk kita itu siapin cash yang banyak. Jadi satu lagi strateginya adalah kita bisa pertimbangin untuk kurangi posisi di saham US. Dan itu adalah yang dilakuin sama Warren Buffett dari beberapa bulan terakhir, dari 1 tahun terakhir ya, dimana dia mengurangi posisinya dia di saham Apple. Dan juga Bank of America kalau nggak salah dia juga ada jual. Gitu ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya untuk strategi untuk saham US untuk kedepannya. Sekarang ini waktunya untuk kita siapin cash. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman masih mau investasi, teman-teman bisa pertimbangin untuk masuk ke ETF atau saham-saham perusahaan investasi kayak Berkshire Hathaway atau BlackRock gitu ya. Atau kalian juga bisa ngelirik saham-saham second liner yang masih cukup murah valuasinya. Dan bicara soal gimana sih caranya investasi di saham-saham yang ada di Bursa Amerika, caranya itu adalah dengan pakai aplikasi GoTrade Indonesia. Dimana di GoTrade Indonesia ini teman-teman udah bisa mulai investasi di saham-saham Amerika cukup dengan $1 aja, alias cukup dengan Rp16.000 aja. Jadi dengan budget yang sangat terjangkau, mulai dari Rp16.000, itu teman-teman udah bisa jadi investor di saham-saham perusahaan yang ada di Amerika. Dan GoTrade ini dari segi keamanan ini cukup aman karena dia ini udah dilisensikan oleh Valbury Asia Futures, yang mana Valbury ini adalah broker yang udah diawasi sama Bapepti dan juga OJK. Jadi keamanannya juga cukup oke investasi di GoTrade ini. Dan investasi di GoTrade ini cukup mudah teman-teman untuk kita bisa mulai, di mana UI-nya ini cukup beginner friendly. Dan memang pas waktu gua pertama kali investasi di Bursa Amerika di GoTrade ini, memang ini cukup memudahkan gua untuk segera bisa mulai investasi. Ya, UI-nya itu cukup bisa memudahkan gue untuk navigasi satu aplikasi. Jadi dengan kayak gitu gue bisa langsung ngeliat-ngeliat sahamnya dan gue juga bisa langsung deposit. Gitu ya. Jadi UI-nya itu sangat beginner friendly dan sangat mendukung teman-teman untuk bisa segera mulai invest di Bursa Amerika. Ya, dan proses untuk deposit dan withdraw-nya itu juga cepat teman-teman ya, dimana dalam hitungan menit itu teman-teman udah bisa deposit dan juga withdraw uang yang kalian investasiin. Ya, pengalaman gue pribadi, gue ada beberapa kali withdraw ya dari GoTrade ya, dan itu prosesnya cuma memakan waktu hitungan menit aja. Jadi cukup cepet nih untuk proses withdrawnya gitu ya. Dan juga di GoTrade ini teman-teman juga cukup dibantu ya, dimana di GoTrade ini ada beberapa fitur yang bisa ngebantu untuk dapat insight seputar saham, dimana ada trading signal di sini ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini, ini trading signal
Ya, di situ dikasih insight, dikasih target price ya, bursanya gimana, sahamnya gimana, dan juga di setiap emiten yang mau kalian analisa itu di bagian bawah dari tampilannya itu ada news teman-teman. Jadi kalian juga bisa dapat berita terbaru seputar emiten yang mau kalian analisa. Gitu ya. Dan juga untuk investasi di GoTrade ini kalian bisa pakai kode referral Todopedia 347752 untuk dapat bonus saldo up to $120 alias up to 2 juta rupiah. Ya, jadi kalian bisa dibantu nih investasinya, dimana kalian dapat bonus buying power up to $120 gitu ya. Jadi ini mempermudah kalian banget untuk bisa segera mulai investasi di saham-saham yang ada di Bursa Amerika gitu ya. Jadi kalian bisa mulai investasi di Bursa Amerika dengan pakai aplikasi GoTrade Indonesia. Oke, jadi itu dia ya, gimana sih strategi investasi di saham Amerika untuk akhir tahun 2025 ini sampai nanti di awal tahun 2026. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks, supaya gue makin semangat untuk bikin video-video yang terbaik buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham ya, tapi ini cuman opini, ini analisa gua, ini pandangan gua tentang apa yang ada di bursa US saat ini, gimana kondisinya dan gimana strategi untuk menyikapinya. Ya, itu cuman pandangan gua, cuman analisa dan opini. Jadi keputusan 100% itu ada di tangan kalian masing-masing 100%. Dan jangan lupa tetap do your own research. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.